bersyukur Bapa. Kami bersyukur Bapa baik. Banyak yang
Allah kita heran dan besar. Saya bersalam semua jemaat
juga bersyukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami akan dengar firman. Kami siapkan hati kami, pendengaran kami untuk dengar firman Tuhan. Rabi hamba sebentar punya menyampaikan isi hati. Benih firman Tuhan yang ditaruhkan tumbuh berbuah di dalam hidup kami. Semua umat Tuhan yang mendengar firman persembahan yang sudah kami siapkan sebentar kami beri. Tuhan memberkati sesuai dengan janji firman. Tuhan memberkati, balaskan setiap jiwa lelah pelayanan Tuhan yang sudah ambil bagian melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Kami berkorban di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan bersama-sama. Sebelum memberikan persembahan kepada Tuhan, kita akan berpujian kita. Kasih Allah tak berkesudahan. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang diberikan Tuhan kita. Tuhan kasih kita ibas menjalani kegeluhingan. Kita sering menghadapi satu pergumulan antara kehendak Tuhan dengan kehendak manusia. Pikiran Tuhan dengan pikiran manusia. Pikiran kita sebagai manusia. Seringkali kita gagal memahami kehendak Tuhan sebab kita mencoba memahami kehendak Tuhan dengan pikiran kita, dengan pikiran manusiawi kita. Jadi bagi pasukan kita, kadang-kadang suasana baik belum tentu mentuhan hal yang baik, belum tentu.
Kadang-kadang suasana yang tidak menyenangkan bagi kita tidak baik. Susah, gundari, gawat danita. Padahal firman Tuhan sesungguhnya hal yang baik. Ketika orang melihat keadaan Ayub, kerina kawan katakan cilaka, nasib buruk, sial, macam-macam perkataan dilontarkan Imam Ayub. Sementara Tuhan melihat itu adalah hal yang baik. Bahasa pengingat itu kita belajar untuk memahami pikiran Tuhan. Si buka kitab Taibas 1 Korintus pasal 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14. Kita baca bersama-sama, lalu akan tulis buka saja kita dulu baca ras-ras kita membaca ayat ini. 1 Korintus 2 ayat 14. 1 2 ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Terus ini pas lalu wari-wari ini dari sejak gereja mula-mula berdiri, nggak terjadi perdebatan, penafsiran si berbeda-beda tentang firman Tuhan. Dan ada banyak orang yang menganggap apa yang dilakukan oleh Allah yang dicatat di Alkitab ini adalah suatu kebodohan. Bahkan Paulus sendiri menulis di bagian Sideban, pemberitaan tentang salib itu adalah suatu kebodohan. Allah jadi manusia, suatu kebodohan. Adi memang ia Allah si berkuasa, Athena menyelamatkan manusia. Untuk apa dia capek-capek jadi manusia? Nina, cukup hanya mengucapkan sepatah kata saja, maka manusia selamat. Adi memang Athena menyelamatkan manusia. Jadi sebagian besar manusia si mengaku berpikir kasih kerjakan Tuhan yang lahir ke dunia, yang menjelma menjadi manusia, hidup sebagai manusia, itu adalah satu kebodohan. Tadi dari paksana heboh aturan kesenina, sada hal yang kakak akhir-akhir edan. Adik memang Yesus manusia normal, manusia 100%, maka Yesus pasti menikah di nagaan. Maka dia dipersoalkan Yesus menikah. Gua satu normal, manusia normal harus menikah. Tapi bukan di YouTube Yesus menikah ini dia. Gejek dalam bahasa kayak sih bahasa Yesus menikah.
Ribuan tahun kita percaya Yesus tidak menikah. Umur 33 tahun dia disalib. Tapi yang dipersoalkan kitab suci diubah tafsirnya menunjukkan seolah-olah Yesus menikah. Bahkan implikasi kata-kata dua negara dinakah ya. Macam-macam. Manusia duniawi mencoba memahami Allah. Dan ketika mereka mencoba memahami ini, dia menganggap itu adalah suatu kebodohan. Iya, dibagi manusia duniawi isi kini itu apakah mereka yang ada di luar sana, mereka yang tidak percaya kepada Yesus, mereka yang tidak beribadah kepada Yesus. Ibas Injil Matius pasal 16, Yesus pernah merawat Petrus. Ketika Yesus berbicara tentang rencana-rencana, entah program-program perdaganannya selama ia hidup di Eda, Yesus berkata suatu saat nanti anak manusia akan diserahkan, anak manusia akan diserahkan, anak manusia akan diserahkan untuk disalib. Langsung Petrus bertindak sebagai pahlawan, ditarik habis Yesus. Bacaan dari Injil Matius pasal 16 ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Petrus sampai menarik dan menegur dia. Yesus hanya menjelaskan rencana-rencana perjalanan ke depan. Kayak sudah dibaca, ia dan dunia ini dijelaskan. Petrus malah berusaha menegur dia. Hal itu tidak akan sekali-sekali menimpa. Secara manusia pasca begini, wajarkah, bujurkah Petrus saya begini? Hadirin, kalau bagi Yesus adalah cakapnya wajar kami bicarakan itu redalan-dalan kita begini teman saya katakan camina begini. Wah, bicara kumbang motor tenda, masuk jurang motor tenda. Mati kita kena uang tak dunia bisa kita merawat bawa minum. Lu kan cakap bersilat balang tidak kan? Ada cakap soal mati kita kebajikan mis menegur dia. Lah kecuali kan Pak Tongingat kemarin kami siasat kawin mulai mereka cakap sebagai bang tak bicara putus rem sekali motor teh. Kumbang simpel kesebelah air dari motor teh. Mati kita kena kam mencadelu. Uang akan gue ini dan bisa kami sedang. Katakan tu kam mencadelu. Akhir katakan tu kam mencamati kami kena dulu. Itu muka ketinju. Agak-agak napa saya disakapkan soal mati. Apalagi si menghadap jalanan si berbelok-belok. Bagaimana Yesus ini waktu dikatakan ya, anak manusia akan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Langking dengan memuntah Petrus nembah hati ahli-ahli Taurat dengan Yesus cakap kenaka. Berkat ini kita ke Yerusalem sekarija anak manusia akan diserahkan, dibunuh, dinikahi. Ini sekali merawat Petrus. Tuhan menjauhkan itu. Apakah Yesus berkata amin, amin, bujur, bujur, nina? Lahan kurang resmi. Kainnya Yesus di bahasa ayat 20.
Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Obiku, ini cakap kawan lagi. Oh iblis, enyahlah iblis. Karena Ibu Petrus ini tadi iblis. Lah, kalau kata Petrus pas. Si mahuli kan dikatakan Petrus tadi. Tapi yang Yesus mengatakan, engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah. Bicara kandu terus nina ngerana bapak nikah terus nina wakak bangun tenda lagi Tuhan ke lembung itu terus nina bagian mereka rasa lawak bangun tenda engkau mereka lawan nina wakak bakal tenda. Padahal tahu Tuhan mendengarkan sambungan katakan sitikan yang jemaat sebenarnya yang terima ya. Gelah kau terkenal bahwa bangunan tenda lanai boleh teruskan ngadi maranatha Tuhan kedua kali kendina. Kau akan berbicara katakan bagai tengah-tengah tak si jerlengnya yang kerina ini kita hakim. Ayo kalau saya tak pas lah mungkin nanti sebab edak pendahin si mahuli. Sita termulia gelar Tuhan arah pendahin eda. Jana eda tujuannya untuk pekerjaan Tuhan semakin dilebarkan. Rehakan dunia nina ayat bangun eda ngome bagian-bagian dengan yang Tuhan dah nina. Lanai bumi terus bangun eda terus nina. Emang kerana sikap kamulah jenda menjadi ibadah terupaya ngadi Tuhan dah nina. Eda tu aku sendiri dengan yang hukum pas. Bicara terkedanan yang rana, mesti tahu yang bangai. Lemah kan semangat sinter ini bukan. Berarti aku tidak memahami kehendak Tuhan. Sebab pikiranku harus pikiranku harus selesai, bahkan lebih cepat, lebih baik. Tapi pikiran Tuhan naik perlahan. Eda harus mendapat eda ngadi-ngadi maranatha. Ini semangat besar kami. Pasal bagi Petrus dan lain. Surah-surah kini Yesus berkat ke Yerusalem jadi raja. Surah-surah Yesus Mesias yang dijanjikan, maka ia menjadi raja. Baca kisah para rasul pasal 1 dan 9 ada diulihi murid-muridka digane dibantu pemulihan dari Tuhan Nina ya. Di kisah para rasul pasal 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kipas pikiran kala Yahudi kurang rasanya. Kipas pikiran murid-murid selama ini jangan sesuai nubuatan. Memang kehadiran Mesias ia akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Jadi Yesus lawas ke Yerusalem untuk memulihkan kerajaan Israel. Sini dibahas pikiran murid-murid, termasuk dibahas pikiran Petrus. Bagaimana Yesus naik anak manusia akan diserahkan, mati, dibunuh. Iya ini lanai gerakan pas.
Seolah kita isi pikirkan selama ini. Karena Yesus. Nah, ini Rasul Paulus dari pikiran manusiawi kita tidak bisa memahami apa yang Allah lakukan. Maka dilanjutkan Paulus di pasal Korintus pasal 2 dari kita melihat 1 Korintus pasal 2 ayat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi dia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan sehingga dia dapat menasihati dia? Kadang-kadang siapa tak kerina pikiran Tuhan dari maka melalui gereja-gereja tertentu kami klaim janji Tuhan binatang. Kami klaim janji Tuhan. Seolah-olah janji Tuhan dibaci dipaksa untuk dirubah. Mana tahu situasi tak enak memang bagian dari kehendak Tuhan. Rezeki kita lah hati siapa noto kencang, cepat berlalu kita. Padahal kita sebenarnya pikiran Tuhan. Membaca saja terus. Lalu pastikan ya. Artinya baca saja. Kaisi terjadi itu memang ingin kehendak Tuhan. Ingin pikiran Tuhan. Ingin rencana ibadah. Terus akan kita penjaga-jaga. Kami tinggi, kami tolak. Lucu apa Tuhan? Kami tidak kalau kayak silawan maka di situasi ini padahal enggak rencana ibadah. Mama cisanya. Aku klaim janji Tuhan di pusat. Tahu tidak? Pastori Sukadama Enggo gedung tingkat 2 dalam nama Yesus. Permanen di dalam nama Yesus. Dalam tahun ini janji Tuhan kurai. Padahal minat Tuhan kampagah maka pasingan bapaknya. Baga-baga saja jahat kena ngadi-ngadi yang beli kena untuk kalikan kena. Mereka aku jago-jagokan. Sok-sok beriman. Kurai janji Tuhan itu. Tahu dia. Koi bangun pastori gegeri Sukadama lantai 2 dibuka. Kami klaim janji Tuhan. Lalu salah orang saja main lucu kayak Tuhan dah. Tidak bapaknya ya. Untuk kalah iblis ini kami baku. Ini kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah. Tapi apa bagi? Lah mungkin bagi. Ya memang boleh katakan nadai. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Memang ketika kita berusaha memahami Allah, memahami cara kerja Tuhan, kita baca saja menganggap lumna sebagai suatu kebodohan. Maka ketika berbicara tentang agama yang masuk akal, ketika berbicara tentang kitab suci yang masuk akal, gue baca sih pastikan agama Kristen dan Alkitab Edam akan menempati posisi yang paling rendah dibanding dengan agama-agama sedewan, dibanding dengan kitab-kitab suci sedewan. Gue baca sih pastikan
agama Kristen dan Alkitab tidak akan menempati posisi yang paling rendah ketika dinilai dengan akal. Melalui situs-situs bas internet salam akal sehat, akal sehat, memahami Allah dengan akal sehat, memahami kitab suci dengan akal sehat. Isi nagari korsenina Alkitab taeda menjadi bahan olok-olok, tentu olok-olok. Jadi cemoohan. Dan ketika dicoba untuk dijelaskan, memang tidak bisa dijelaskan. Emang aku tidak masuk ke klub debat, talungarin kita. Baik kan minggu kali baca kelima. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Ada jelaskan, aduh kita kali kan. Ketika kita coba pahami, aduh tuduh kita gila. Ada si pahami kita Tuhan si Maha Kuasa gila betul kita. Tapi agama kami bisa dipahami, kitab suci kami bisa dipahami, aku tahu kita. Bahkan lebih hebat lagi, anak kecil pun bisa menghafal kitab suci kami, Kayaknya apa ada si baci, si belum, si ngasuh menghafal kitab suci kayaknya Dina. Engkau punya doktor teologi lo terhafal kitab suci. Kami ini anak-anak saja banyak yang hafal kitab suci kami. Mis kita tahu. Langaran kali pertentang kena kasiai resiai ya. Ayo kita begini. Memang kita tidak bisa memahami dan akhirnya kita berkata ini satu bodoh. Kai artinya membantu sendiri. Mari kita sebagai kata Paulus kami, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kami memiliki pikiran Kristus. Kalau kita mau berjalan dengan Allah, kita harus memiliki pikiran Kristus. Adik teman yang sekarang jemaah harus belajar mencoba menyatukan pikiran yang baik. Adik pikiran kena sering membaca dengan dalam. Langan dari ia pikirannya kawil, tongging, mancing, umpan, saja lepas pikirannya. Kamu pas pikiran itu bunga janda bolong, bunga kayak di mana ya? Ini nanti itu larap cakapkan. Lawas ampu kerangan si dalam hidup bunga. Lawas ampu 3 si nendu pekarangan rumah kaya di bunga. Sementara teman berdalam ijan dia ingin kawin si sikapnya. Kainnya dia umpan si cocoknya. Jadi bagi teman berdalam dan berubah dalam kalian. Ruban nari. Maka adik awet akan pertemanan duras. Adik baci ubah du pikiran tu, entah ubah du pikiran na, adilah sirangkanlah, daramilah teman si Devan, si meriah kahakakna mencakapkan bunga. Si mas pikiran na penuh dengan bunga. Si kawin lain dalam kalah teman tu, si pikiran nagape tentang kawin mancing. Atau mungkin kamu berubah. Kalau cocok ayah ini, lalu orang masih kepikir naik.
mulai sedang lanai kupikirkan kawin, kupikirkan tentang bunga. Gelah kebaji kami tetap berteman, nanti bagi baji awet. Kita harus Tuhan lagi begitu. Ada si pikirkan dalam perkara manusia. Ugah senang geluh di dunia ini, ugah jauh geluh di dunia ini. Padahal di Tuhan kami dunia ini numpang dan canina. Lalu jeda kita adu. Saudara kami minta dikasih Om, aku mau nabung inilah. Ngapain? Mobil tanah aku sudah dalam ini. Gila kau, mau sebagai ini. Gila kau ini. Nabung butuh kata tanah sudah dalam ini dan silang langit. Dah hinduikan tema apa sebagai ini. Aku menganggap sadar kebodohan. Sebab bagiku dia dijena hanya belajar. Tidak kali naik katakan sebagai Pak, aku posisi kena teko sensi kirim biru suruh beri aku tunggu kali tapak bas cuma mama anda gelah kedai kedai kerja ini kan punya kapal orang nama begitu. Cocok mantap lanjut. Kita ngelong mungkin tapi lanjut. Masuk akalin aku sering pikir kita manusia. Pikir kita hanya perkara-perkara doni. Padahal Tuhan sudah berkata, kami dunia ini hanya sementara. Labo jena kita dunia. Bukan di situ tanah air. Kita hanya sebagai pendatang. Tanah air kita adalah tanah air surgawi. Bicara minggu menambah beberapa kali saya orang darah istri saya 100 juta ya. Mencari dukain. Kubang nanti kubah suci makamnya sapau tapi mewah. Pakai listrik. Pokoknya mewah betul-betul lagi kubah. Cuma ini sekali pikirin buka lagi sitik-sitik kayak bapaknya sebab satu lagu mewah sebab hanya tempat sementara. Nah, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan mulai memikirkan dunia, perkara-perkara dunia itu adalah sikap, adalah jore, adalah nyaman kita geluh di dunia. Kita sedang melawan pikiran kehendak Tuhan. Tapi bagi agak pelagi kita kali bodoh yang memang sebagai kata firman Tuhan lain itu adalah suatu kebodohan. Rumahku ada di dalam sorga, di tempat suci dan mulia. Kita bagian usul. Tada rumah tada dunia lamit sile. Di kalai. Ngok akan kena candu ini dan itu candu. Kalau misal kan itu candu ya. Bagian dikata kena agama candu. Ngok akan kena candu ini. Lanai tak normal pikir gue bodoh kami ini memang begini terus. Jadi adi dipujikan anak dunia dan nakal, dipujikan anak dunia dan nakal aku berarti aku sedang bertolak belakang dengan pikiran Kristus. Yuh hemat pangkal kaya di misalkan. Gerhin cari, gelah linsen, lalu berarti salah kita cari. Tetapi bukan dia cari kata ibadah kita carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
semuanya itu akan ditambahkan kepada. Oh hemat pangkal kaya ini. Lalu berarti stukuri tina si keringat saya tak lalu berarti bagi. Tapi firman Tuhan itu mengajar kita. Ada orang yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, tapi selalu berkekurangan. Itu ya jadinya akan ibadah. Pekerindu pejegendu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Firman Tuhan mau mencatat berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Jadi tugas kita situ adalah Tuhan membuka pintu berkat. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada prinsip-prinsip kebenaran, pikiran ibadah si pahami. Lalu gegeh kaida si pekeri. Eka dari sebagai khotbah hari ini budaya, akhirnya kita mengandalkan kekuatan sendiri, hati kita menjauh dari Tuhan, ujung-ujungnya lalu kita diberkati, ujung-ujungnya kita malah menerima kutuk dan belati. Maka mari saudara Tuhan, kita mencoba memahami pikiran Tuhan. Kai surah-surah ibadah, kai rencana Tuhan di kegeluh ini. Anak-anak muda tapi coba cari tahu kehendak Tuhan. Ya aku harus jadi dokter, harus aku masuk UI. Entah STD Pantai Kosta ini sudah dibahas kamu gelah malam nanti dulu. Paksakan dulu UI. Latih aku mikir kencang. Tuhan dari tahu ya saudara kami lagi anak kami nak latih puja kesulitan ini. Kamu STD Pantai Kosta maka malu nanti kelumina. Ya, tadi jangan mengenal sekolah ya kan. Dan akhirnya kita menganggap rencana Tuhan seperti bodoh. Kamulah cocok menyimpan harta di rumah nanti mina Tuhan dan kamulah cocok menyimpan harta di dunia ini. Kamu harus menyimpan harta di sorga ini ya. Sampai di dalam. Harus khususnya biarlah tidak akan berpencar. Lagi kau kalau kali asal tujuh masna tidak nama masalah asal takal kuda bisa kata mana lihat dana asal tujuh lah dia akan berpencar buat sarana kelah iya biasa takal kuda masna tidak. Padahal minat Tuhan kamu sudah jadi dahulu. Lahan kita dibuka akulah lalu masuk asal aja garam masalah lo itu mau kan lalu bicara lihat asal tinju garam masuk kuilah masuk apa ini asal takal kuda dan berlatih wah misko kemana negara masuk usia tinju dah biar kepala malaikat dua caranya adalah aku lika masuk asal takal kuda dan berlatih tapi secara umum pemikiran manusia di bawah dunia. Kamu si hadirin dan orang kesenian kai sendiri pas pikiran kedua. Kira-kira sesuai kami ras pikiran Tuhan atau jangan-jangan pikiran pikirkan dari bagi pikiran Petrus dari. Lah Yesus pas sehingga Yesus berkata, "Enyahlah iblis." Tapi kok kita si hadirin sering-sering cara berpikir tekniknya maka kita ada semua beda-beda. Cara beda-beda di cara berpikir kita langsung dari kayak. Ada beda-beda tapi si hadirin kita sering-sering kok cara berpikir kayak. Tapi teman-teman sini pasti punya pemikiran yang lain. Lalu sih katakan salah, tapi pasti dia punya pemikiran yang lain.
Tapi kalau sering mari dalam hidup ini kita belajar memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Ulah kita menyiksa diri. Ulah kita kehilangan sukacita ibas menjalani wari-wari ini. Suatu Cina murah, susah kan. Coba renungkan, entah rencana Tuhan ini, lihat kehendak Tuhan sedeban, sehingga murah banyak. Bagian anak yang kadang-kadang karena isi pikir entah. Jadi dia menganggap kita jahat. Siturikan pemikiran tak, ia menganggap kita jahat. Padahal kita hanya mengutarakan pikiran, menunjukkan cara berpikir. Nah, cara berpikir kita sangat jauh berbeda. Tapi dia berkata, kain kita cocok kakaknya. Tapi dia berkata kakaknya pas. Tapi sebagai orang tua tentu kita lalu pernah memikirkan gelah kau bung, gelah kau ngil-ngil, gelah kau malah bagaimana pikir kita. Sebagai orang tua kita berpikir yang terbaik. Tapi sebagai manusia kadang-kadang kesalahan kita. Lalu berarti kita orang tua super benar lah. Berarti saja kan salah kita. Kita gagal berhak jadi dokter, sifat kesalahan kita jadi dokter. Jadi dokter kamu, dokter dan ulah senang. Eda saja pada 175.000. Jadi dokter kamu ini. Aku lama aku jadi Mr. Chef pada ibu Nina dan Mr. Chef. Kerennya tukang masak. Bahasa Inggrisnya Mr. Chef. Tukang masak ada ibu Nina. Iya itu kamu baca kali core tukang masak kan dari itu. Apalagi bestang kamu baginya bagi Jojo yang pelajari kamu kamu reban pencang pelajari kamu reban tangas waka stres ke mamaknya yang mikir kerja itu kan ya lalu dari ini. Padahal ya bagi saja Tuhan berkehendak arah bagi dia bagi jore. Tapi sebagai orang tua kita berhak kita gagal jadi dokter lasang surah-surah tentang anak gue lagi nanti kita memaksa salah kan. Tapi Tuhan tentulah pernah salah, lah pernah yang memaksakan kehendak bahasa Tuhan memberkati kita dalam sini. Mari kita menjalani hari-hari kita. Kadang-kadang apa yang Tuhan lakukan bagi saja kita menganggap satu kebodohan. Apa yang Tuhan buat kepada Ayub kita anggap satu kebodohan. Apa yang Yesus lakukan, dia Allah turun ke bumi jadi manusia lahir di kandang domba, satu kebodohan. Tapi itulah Tuhan. Kita tidak dapat memahami apa yang Tuhan rencanakan. Tetapi ketika kita memiliki pikiran Kristus, kita mencoba memahami apa yang Tuhan lakukan, kita akan bisa menikmati hubungan yang indah dengan Tuhan. Berikan hati seperti hati. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ketika kita punya hati seperti hati, kita punya pikiran seperti pikiran Kristus, kita akan bisa mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup. Berikan hati seperti hati
seringkali apa yang kita pikirkan tidak seperti apa yang Tuhan pikirkan. Dan itu membuat kita tersiksa. Itu membuat kita merasa capek. Tapi marilah seperti ujian ini, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita hati seperti hatinya Tuhan. Tuhan berikan kita pikiran seperti apa yang Tuhan pikirkan, sehingga dalam hidup ini kita akan menikmati keindahan bersama dengan Tuhan. Mari terus sedikit puji kita. Berikan ku hati. Itu kami dari Abang Bapak Hadis, semoga kita ikhlas doa untuk firman Tuhan.
Bapak Surgawi, kami mengatakan jujur sampai akhir ibadah kami. Tuhan sudah memimpin, Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan. Terimalah pujian kami, terimalah penyembahan kami, terimalah persembahan kami jadi korban yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Firman-Mu beri kami meterai kami bersyukur. Ajari kami Tuhan, berikan kami hati, berikan kami pikiran seperti apa yang Tuhan punya. Karena banci kegeluhan kami dan melaksanakan kehendak Tuhan saja. Puji Bapa dan juga hadirin teman-teman bebas ini, nusulah bersusun bebas kegeluhan, bebas pendahian tiap-tiap Tuhan. Kerina hamba-hamba dosa melayani di tengah-tengah ibadah kami dan Tuhan memberkati kami. Sinari anak-anak mulai rumah skala taruhkan kena saya rumah jua-jua. Bahkan sepanjang malam ini Tuhan menemani kami. Bahkan sepanjang minggu ini Tuhan si masuk kami. Buka dalam hari minggu kami hadir kembali di rumah Tuhan untuk beribadah memuliakan Tuhan. Kami akhiri ibadah kami dengan berucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih kita mengangkat tangan. Kita menerima berkat dari Tuhan. Maka nusur mempasi masa damai masa Bapa di badan berkuah perkalengan Tuhan dan Yesus Kristus. Persadaran kasih teguh bebas kuasa kesana sibadia. Nusurlah nama kita sekala-sekala. Mulai was pergi ke Maranatha bahkan saya salah ku kasalah. Mulailah kita ke rumah Tuhan jiwa-jiwa. Maka gelar Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.